Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini kami akan menyajikan informasi selamat bagi yang mendapat kode ini Auto ASN 2023 induk atau non induk di P3K Guru 2023. Artinya apa? Ketika teman-teman di pengumuman kolektif nantinya, ketika teman-teman mengecek web BKD dan BKPSDM teman-teman, kemudian mendapatkan kode yang kami jelaskan berikut ini, maka otomatis teman-teman itu auto ASN 100% teman-teman ya, menjadi ASN P3K, apakah P3K Guru, teknis ataupun kesehatan. Tapi sebelum kita lanjut ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Tanpa panjang lebar lagi teman-teman ya, kita langsung saja to the point ke informasinya. Nah, terkait dengan pengumuman kelulusan P3K Guru tahun 2023, teman-teman wajib untuk menonton video ini karena di sini kami menyajikan informasi penting dari BKN soal pengumuman kelulusan P3K 2023 teman-teman ya. Yang pertama, poin pertama yang harus teman-teman ketahui terkait dengan pengumuman kelulusan P3K 2023, yang pertama itu adalah pengumuman hasil seleksi P3K 2023 itu tidak dilakukan secara serentak ya. Jadi artinya di sini karena ini informasi penting dari BKN bahwasanya untuk pengumuman hasil seleksi P3K 2023 nantinya itu tidak dilakukan dengan serentak teman-teman, sehingga teman-teman harus rajin-rajin atau secara berkala mengecek instansinya ya, yaitu website di BKD ataupun di BKPSDM masing-masing, karena setelah BKD ataupun BKPSDM merilis pengumuman kelulusan P3K Guru nanti baru muncul juga di portal SSCSN. Nah, terkait dengan tanggal pengumuman kelulusan, jadwal pengumuman berlangsung itu dari tanggal 6 hingga 15 Desember 2023. Artinya tidak ada perubahan jadwal. Batas akhir untuk pengumuman kelulusan P3K Guru kecuali yang mengikuti SKTT itu adalah tanggal 15 Desember 2023. Kemudian ketiga, keterlambatan pengumuman disebabkan oleh kesiapan data dari instansi. Jadi salah satu faktor teman-teman ya yang menjadi penyebab kenapa bisa terlambat pengumuman kelulusan itu karena penyebab utamanya adalah terkait dengan kesiapan data dari instansi dan hasil SKTT ya. Jadi selain kesiapan data dari instansi, juga hasil dari SKTT atau seleksi kompetensi teknis tambahan. Kemudian yang keempat, BKN sedang melakukan pengolahan hasil seleksi P3K terutama untuk instansi yang tidak melaksanakan SKTT. Jadi untuk instansi yang tidak melaksanakan SKTT saat ini BKN sedang melakukan pengolahan hasil seleksi P3K. Artinya memang tidak langsung diumumkan karena masih ada pengolahan nilai ya, terutama bagi instansi yang tidak melaksanakan SKTT. Itu menjadi salah satu penyebab keterlambatan pengumuman teman-teman ya untuk P3K Guru. Kemudian yang kelima adalah hasil seleksi bagi instansi yang melakukan SKTT akan diumumkan setelah hasil SKTT dari instansi tersebut diserahkan kepada BKN. Jadi nantinya bagi instansi yang melakukan SKTT, pengumuman kelulusan itu nantinya dilaksanakan untuk instansi yang melaksanakan SKTT, yaitu ketika hasil SKTT dari instansi itu diserahkan kepada pihak BKN. Kemudian pengumuman hasil seleksi tergantung pada finalisasi verifikasi data peserta ya, data peserta yang ikut seleksi. Jadi ketika misalkan verifikasi data peserta yang ikut seleksi P3K Guru 2023 sudah clear, maka otomatis Pemda bisa mengumumkan hasil seleksi kompetensi, baik itu di web BKD BKPSDM ataupun diumumkan langsung di masing-masing akun SSCSN para peserta. Nah, khusus untuk
P3K Guru, penentuan kelulusan masih menunggu ketentuan dari Kemenpan RB. Ya, ini khusus untuk P3K Guru ya. Terkait dengan pengumuman kelulusan, tentunya itu wajib ya. Kita masih menunggu istilahnya ketentuan dari Kemenpan, teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Pengumuman diharapkan ya tetap berada dalam jangka waktu 6 sampai 15 Desember 2023 kecuali untuk instansi yang melaksanakan SKTT. Kemudian jumlah instansi yang melaksanakan SKTT dan yang tidak melaksanakan SKTT belum dikonfirmasi. Kemudian pelaksanaan SKTT selesai pada tanggal 22 Desember ya. Berarti memang ya pengumuman kelulusan itu tidak serentak karena ada yang melaksanakan SKTT, sedangkan pelaksanaan SKTT itu selesai pada tanggal 22 Desember. Persetujuan pelaksanaan SKTT itu berasal dari Kemenpan, teman-teman ya, sementara BKN hanya melapor. Kemudian terkait dengan pengumuman kelulusan P3K Guru 2023, teman-teman perlu ketahui Kemendikbudristek kembali mengadakan Rakor Jilid 2, teman-teman ya, dimulai kemarin hari Rabu tanggal 10 sampai dengan 13 Desember 2023. Jadi teman-teman, untuk pengumuman kelulusan kita fokus di tanggal 12, 13, 14 dan 15 karena sampai sekarang ini belum ada aturan terbaru terkait dengan pengumuman kelulusan. Untuk aturannya itu tetap di rank 6 sampai 15 Desember. Dan di sini kita lihat untuk Rakor Jilid 2 ini itu nanti berakhir tanggal 13 Desember, teman-teman ya. Jadi siap-siap saja ya untuk pengumuman kelulusannya. Kemudian di sini terkait dengan kode-kode penentu kelulusan P1, P2, P3, P4. Di sini kalau kita perhatikan ya, ketika misalkan teman-teman mendapatkan kode P, maka teman-teman itu tidak lulus P3K, tetapi teman-teman memenuhi nilai ambang batas. Tapi sayangnya kode P itu tetap tidak lulus menjadi ASN sekalipun kita memenuhi nilai ambang batas, teman-teman ya. Nah, yang mantap di sini adalah L-2 dan L-3. PR1 itu adalah peserta XTHK2 pada jenis kebutuhan khusus. PR2 adalah peserta non-ASN pada jenis kebutuhan khusus. L adalah peserta lulus. Jadi ketika misalkan kode kelulusan teman-teman P_L, maka peserta itu lulus, maka teman-teman lulus menjadi ASN. Nah, kalau misalkan P_L-2, teman-teman perhatikan L-2 artinya peserta yang lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik ya, jabatan, pendidikan dan jenis kebutuhan yang sama setelah perpindahan formasi, lokasi formasi yang berbeda ya. Itu arti dari L-2, teman-teman. Jadi peserta itu tetap lulus ya. Nah, L-3 atau PL-3 peserta yang lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi dan jenis kebutuhan khusus ke umum yang berbeda. Sedangkan TL itu berarti peserta tidak lulus. Nah, tanda kelulusan itu teman-teman ini 3, PL, PL-2 atau PL-3. Jadi ketika teman-teman mendapatkan salah satu dari 3 kode ini, apakah PL, PL-2 atau PL-3, maka teman-teman dinyatakan lulus menjadi ASN P3K Guru tahun 2023. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.